Coach Rio, saya sudah ganti nama, tapi kok saya belum semantul teman saya ya? So, jadi kalau misalkan Anda ganti nama, itu punya vibrasinya sendiri, nama punya kekuatannya sendiri. Jadi ada yang memang kalau di kultur tertentu ganti nama itu oke. Ya, kalau misalkan saya memang karena di Nasrani ya, pergantian nama itu ada di nama baptis misalnya, biasanya ada yang pakai seperti itu, jadi pergantian nama. Jadi itu ada hal yang lumrah sebagai doa yang baru ya, jadi nama yang baru, doa yang baru, sehingga pergantian nama itu membangun sebuah karakter yang baru dengan niat kita secara sungguh-sungguh dari dalam diri kita. Nah, seringkali orang ketika mengganti namanya, mereka tidak ikut mengubahkan dirinya mereka sendiri dan terus mempertanyakan, kenapa saya belum seperti dia, kenapa saya belum seperti dia. Dan seolah-olah kalau ganti nama itu kayak simsalabim, hidup kita pasti jadi bagus ya. Nah, jadi tetap semuanya perlu untuk dibarengi. Kalau misalkan Anda punya limitasi di bawah sadar Anda yang nyangkut ya begitu banyak misalnya, ya itu ya dari segala norma yang pernah kita pelajari, sistem kebudayaan ataupun semua konsep spiritual ataupun semua yang diajarkan oleh orang tua kita, itu menjadi adding contribution yang mengunci kita secara bawah sadar kita. Jadi kembali lagi, banyak orang yang nggak ganti nama pun ya hidupnya bisa sukses. Contohnya ya sahabat yang Anda sebutkan namanya itu, ya dia bisa aja berhasil gitu ya mencapai suksesnya dia sendiri tanpa dia mengganti namanya. Ya jadi nama itu kalau misalkan difungsikan ya itu punya vibrasi dan kekuatannya sendiri. Tapi kalau tidak difungsikan secara maksimal ya sama aja. Saya juga ngelihat banyak orang yang ganti nama tapi hidupnya tetap begitu-begitu saja dan tidak berubah. Karena mereka tidak memilih, mereka tidak choose, mereka tidak mau untuk melakukan transformasi ya. Jadi kembali lagi kayak nulis namanya aja nggak mau ya kan, rutin dia nggak tuliskan secara rutin. Ngeberesin emosi bawah sadarnya nggak diberesin juga ya, jadi masih ada hambatannya yang ada di bawah sadarnya yang nyangkut. Nah kalau dia punya kesadaran dan mau memilih, barulah kehidupannya bisa berubah. Kembali lagi, Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Jadi kunci perubahan adalah dalam diri kita sendiri untuk mau berubah dan keluar beyond dari apa yang kita sadari dan pahami selama ini. Ya, ada seorang sahabat saya yang percaya rezeki itu misalkan datangnya dari Tuhan ya, dan karena dia saking percayanya dia tidak melakukan apa-apa misalnya ya. Nah itu kalau sahabat saya bilang ya, kalau misalkan kita minta sama Tuhan boleh, tapi kita juga perlu untuk ya melakukan gitu ya bagiannya kita ya kan. Makanya manusia berusaha, Tuhan menentukan ya, tapi kita juga boleh untuk meminta, karena mintalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ayatnya seperti itu. Kepada mereka yang mengetuk pintunya dibukakan, kepada mereka yang mencari menerima, ya kan? Mencari mendapat, ya kan? Meminta menerima, mengetuk pintunya dibukakan. Kan semuanya dikasih. Kita ketuk dibukain, kita minta dikasih. Berdoalah, kuperkenankan. Ya, jadi semuanya Tuhan kasih. Cuman kita yang sering ngeblok dengan apa pertanyaan itu. Kok gue gak bisa seperti dia ya, kapan ya gue bisa seperti dia ya, kapan ya gue bisa seperti dia. Diulang-ulang terus jadi storiesnya kita. Dan itulah yang terjadi karena kita secara tidak langsung kita kayak mendoakan itu terus berulang-ulang di bawah sadar kita unconsciously. Dan itu yang akhirnya jadi terwujud. Kita ya bukan jadi siapa-siapa. Nah itu yang perlu diberesin ya. Bukan sesuatu hal yang kayak langsung instantly dalam satu hari gitu ya beres misalkan. Tapi ini adalah kayak long life journey yang Anda lakukan. Bukan long life ya, namanya beresin bawah sadar sih kalau menurutku long life journey sih. Kayak aku ngelepasin bawah sadar terus setiap hari ya, coach kan hanya satu sesi ya, satu sesi untuk satu tema. Kalau tema Anda banyak yang bermasalah ya lepaskan semuanya aja, satu beresin gitu ya setiap hari. Makin hari makin ringan kok, makin ringan makin lebih mudah, rezeki lebih gampang datangnya. Dan kalau salah satu guru saya bilang, bekerja keraslah, bukan kerja, ya kalau kalimat aslinya, bekerja keraslah sampai kamu tidak lagi membutuhkan yang namanya keberuntungan. Dia bilang seperti itu. Ya, Grant Cardone yang bilang. Oke, nah, well actually Anda boleh untuk jadi orang yang beruntung yang bekerja keras. Dan bagaimana kalau kerja itu gak usah keras, tapi kerja yang selaras. Anda have fun, suruh-suruhan asik-asikan, ya, dan Anda berkreasi secara energetically, ya,
untuk menghasilkan semua rezeki dan kelimpahan dan berkat ya. Dan ketika Anda bekerja secara ibaratnya ya bekerja selaras itu tadi, berlipat ganda terjadi, kemudahan terjadi, dan semuanya bisa ya jadi seperti yang Anda inginkan. Itu yang paling penting kan, yang Anda mau. Ya, jadi bukan soal ganti namanya aja. Ya, kalau Anda sudah melakukan, it's a good thing, great thing. Ya, saya pribadi juga merasakan sekali manfaatnya. Tapi yang penting juga adalah untuk melakukan transformasi diri, mengubahkan apa yang memang perlu dirubahkan. Ya, kalau misalkan memang dirasa sulit, challenging apa segala macam, ya mungkin you need a private session. Ya, selagi masih ada waktunya, selagi masih saya ngejalaninnya, ya feel free, I welcome you. Tapi kalau misalkan ya kembali lagi sih, ketika kita punya pilihan seperti ini, ya sebenarnya bisa untuk melakukan dan tidak melakukan. Jadi kalau mau suatu saat, saya mau pensiun, nggak mau bawain session pribadi lagi, ya bisa saja ya. Jadi selagi masih ada, ya monggo dilakukan. Oke, see you again. Bye bye, sampai ketemu lagi, dan silakan share ya. Dadah.